Selamat malam, selamat datang kembali di kelas online ya untuk mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Jadi di pertemuan kita yang hampir penghujung ini dan sudah penghujung ya sebenarnya ya di pertemuan terakhir, eh, kita akan belajar sama-sama mengenai tanggung jawab sosial. Ini merupakan bagian dari etika berbisnis juga. Jadi di pertemuan yang di slide pertama ini ya, jadi kita akan lihat sama-sama mengenai pengertian tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu merupakan keseluruhan cara yang dilakukan pembisnis dalam usaha menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan dan individu dalam lingkungan sosialnya. Jadi tanggung jawab sosial ini menunjukkan tanggung jawab organisasi ya, gitu ya, secara luas. Kelompok atau individu yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi tersebut dan juga punya kesempatan untuk mempengaruhi kinerja organisasi tersebut itu disebut dengan pemangku kepentingan organisasi. Jadi yang dimaksud dengan pemangku kepentingan di sini ya seperti pelanggan misalnya, kemudian karyawan, investor, pemasok ya, supplier atau juga komunitas lokal seperti komunitas buruh. Itu juga termasuk orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini. Jadi pemangku kepentingan ini bisa dipilih di antara berbagai pihak yang penting dan juga relevan dengan organisasi dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan serta harapan dari organisasi tersebut. Tanggung jawab sosial ini juga menunjukkan tanggung jawab organisasi yang bertindak sebagai entitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bertanggung jawab secara sosial ini memberikan dampak pada peran ekonomi dalam masyarakat ya. Jadi perusahaan ini diharapkan oleh masyarakat bisa memainkan perannya yang sangat penting, yaitu untuk melayani masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan harapan baik kepada masyarakat ya terkait seperti yang paling penting adalah kesehatan dan juga lingkungan yang baik begitu, karena industri berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Jadi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut, perusahaan harus mengembangkan program sosial atau yang disebut dengan program masyarakat. Organisasi ataupun perusahaan sendirilah yang bisa mendorong para anggotanya untuk menjadi warga yang baik untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ini. Nah, jadi kurang lebih tanggung jawab sosial itu seperti itu ya. Jadi tanggung jawab sosial ini meliputi segala macam kegiatan yang berpengaruh terhadap para pemangku kepentingan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, semisal kita beracuan kepada pelanggan ini ya, jadi tanggung jawab sosial pada pelanggan atau tanggung jawab pada pelanggan ini merupakan tanggung jawab perusahaan ya, seperti misalnya menghasilkan produk yang baik, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen kita, dan kita melakukan kegiatan produksi sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh standar ISO misalnya, atau standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kita melakukan penjualan produk dengan cara yang baik juga kepada pelanggan kita. Jadi tanggung jawab produk ini merupakan tanggung jawab untuk melakukan proses produksi atau memberikan pelayanan sehingga menghasilkan produk yang aman bagi pelanggan ya yang bisa digunakan, tidak kadaluarsa, sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah negara setempat, bisa dikonsumsi sesuai dengan ketentuan ataupun syarat umurnya. Ini harus dicantumkan gitu ya. Jadi dalam hal ini perusahaan sebagai produsen itu harus jujur dan mengatakan apa adanya mengenai produk yang dihasilkannya. Kandungan apa saja sih yang ada di dalamnya. Dampak atau efek samping kalau mengkonsumsi dalam jangka panjang itu apa. Jadi di sini harus transparan ya. Dampak atau efek sampingnya bila mengkonsumsi jangka panjang, siapa saja yang boleh mengkonsumsinya, tanggal kadaluarsanya harus dicantumkan, jaminan halalnya itu juga harus dicantumkan. Kalau memang melalui proses legalisasi halal ya. Sementara itu, untuk perusahaan jasa yang menghasilkan layanan, pihak perusahaan itu harus mengkomunikasikan bagaimana proses pelayanan yang akan dilakukan. Jadi layanan tersebut itu butuh waktu berapa lama, efek samping atau dampak layanan tersebut apa. Jadi kejujuran perusahaan penghasil barang ataupun yang memang memberikan layanan ini sangat-sangat diperlukan supaya tidak terjadi komplain di kemudian hari. Jadi kita ini mencapai
atau berusaha meraih zero complaint dari customer. Jadi dalam penjualan ataupun pemasaran, perusahaan juga harus bisa mempertanggungjawabkan baik dalam harga yang diberikan itu kenapa harus diberi harga yang cukup mahal. Ini apa saja fasilitas yang didapat. Kemudian kenapa kok murah sekali? Apakah bisa memberikan jaminan bahwa barang ini dalam keadaan baik-baik saja, tidak kadaluarsa. Siapa tahu dijual murah, tapi kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, yang tahu informasi itu ya dari produsen begitu, dan produsen dituntut untuk jujur ya karena ini merupakan bagian dari etika berbisnis. Dan juga kalau memang memberikan potongan dan diskon, kalau memang dalam kondisi atau dalam rate yang wajar sih oke ya, tapi kalau rate-nya kok sangat besar-besaran sekali, ini ada apa? Barangnya maukah expired, mau dijual besar-besaran kah? Ataukah memang sedang big sale, memang programnya dari perusahaan tersebut begitu. Nah, ini semuanya harus memberikan informasi yang lengkap kepada pelanggan supaya pelanggan itu aman dan juga nyaman dalam mempergunakannya dan mengetahui dampak dari penggunaan tersebut apa. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjamin tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan, yaitu dengan menyusun kode tanggung jawab bisnis. Jadi, menyusun pedoman atau guideline ya, untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Guideline bagi pelanggan, bagi karyawan, dan juga pemilik untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kode tanggung jawab bisnis ini harus selalu diuji dan juga dikembangkan seiring berjalannya waktu, sehingga tidak merugikan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Kode tanggung jawab bisnis tersebut juga digunakan untuk memberikan jaminan kepada semua pihak terkait bahwa produk, proses, ataupun investasi tersebut aman. Kemudian yang kedua adalah memantau komplain pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan memiliki nomor kontak perusahaan untuk bisa menyampaikan komplain kepada perusahaan. Kalau komplain ini diperhatikan dan juga ditangani dengan baik, maka diharapkan komplain ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, gitu ya. Kemudian mendapatkan dan menggunakan umpan balik dari pelanggan. Ada kalanya keluhan pelanggan itu tidak perlu ditunggu oleh perusahaan, tetapi pihak perusahaan justru menanyakan seberapa besar tingkat kepuasannya terhadap perusahaan, baik mengenai barang yang dihasilkan ataupun layanan yang disampaikan. Proses ini bisa dilakukan dengan memeriksa kuesioner misalnya ya, kepada pelanggan yang sudah beli barang kita atau mendapatkan layanan dari perusahaan kita. Nah, terus bagaimana perusahaan bisa menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan? Nah, jadi ada 3 langkah paling penting yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung jawab pada pelanggan. Yang pertama, menyusun kode etik. Nah, etika bisnis yang di dalamnya itu kan meliputi seperangkat prinsip yang harus diikuti bila akan melaksanakan bisnis. Etika bisnis tersebut meliputi petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan juga pemilik itu mendapatkan perlakuan. Yang kedua, memonitor komplain dari pelanggan. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa pelanggan memiliki nomor telepon perusahaan untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap kualitas produk ataupun layanan dari karyawan terhadapnya. Nah, perusahaan harus mampu menentukan mengapa terjadi keluhan pelanggan dan berusaha supaya keluhan yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dan yang ketiga, umpan balik pelanggan. Perusahaan harus menanyakan penilaian pelanggan terhadap produk yang dibeli atau layanan yang diterimanya walaupun pelanggan tidak menyampaikan melalui telepon. Nah, ini langkah-langkah realnya saya rasa untuk mewujudkan tanggung jawab sosial pada pelanggan. Selain kepada pelanggan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial pada karyawannya sendiri. Nah, ini menyusun apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya tanggung jawab sosial pada karyawan ini bisa terwujud. Yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan menyusun tanggung jawab ya, saya rasa. Jadi seperti halnya tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan sih ya. Tapi tanggung jawab perusahaan pada karyawan itu juga harus mempunyai pedoman. Jadi hal ini diwujudkan dalam perjanjian ataupun dibuatkan seperti kontrak kerja yang mana di dalamnya itu ada peraturan kepegawaian. Nah, selain itu adanya serikat buruh yang memang melindungi hak-hak dari buruh ataupun karyawan di perusahaan tersebut. Di berbagai negara itu ada yang namanya serikat buruh ya. Sehingga hal ini bisa mengurangi praktik-praktik
yang banyak merugikan terhadap karyawan atau perlakuan-perlakuan tidak adil yang dilakukan terhadap karyawan. Nah, yang kedua caranya bisa dengan kebijakan mengkritik ya. Jadi sama halnya seperti konsumen, karyawan juga harus mendapatkan hak untuk mengajukan kritik ataupun komplain pada perusahaan dan harus mendapatkan perhatian untuk segera diselesaikan. Jadi ada beberapa macam jenis kritik ya, kritik yang memang membangun atau kritik yang memang menjatuhkan. Nah, tapi di sini yang kita harus budayakan adalah kritik membangun tentunya dalam rangka perbaikan perusahaan ke depannya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa menyelesaikan konflik antara karyawan sama perusahaan. Yang pertama dengan mengadakan mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sifatnya netral, mungkin serikat buruh gitu ya, bisa dijadikan mediasi yang bisa membantu mengadakan komunikasi antara kedua belah pihak ini, antara perusahaan sama karyawan. Yang kedua, adanya tempat ataupun sarana untuk menyampaikan keluhan karyawan pada perusahaan. Jadi baik secara tertulis maupun lisan, dan secara terbuka maupun pada pihak-pihak tertentu yang memang sudah ditentukan untuk menerima komplain atau keluhan dari karyawan tersebut. Jangan dilupakan juga tanggung jawab sosial kepada investor dan kreditur karena ini adalah dua pihak yang sangat penting sekali peranannya dalam perusahaan untuk memberikan pendanaan, permodalan supaya kegiatan operasional perusahaan tersebut tetap berjalan. Nah, sebagai seorang investor adalah pihak yang memang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut pasti menginginkan adanya return, ya, return yang diharapkan. Return yang diharapkan yang mungkin ya cukup tinggi begitu ya. Jadi ini semua harus dihandle oleh manajer yang memiliki tanggung jawab untuk memanage segala macam sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya yang lainnya selain non-finansial ya, untuk dimanage dengan baik supaya bisa mencapai tujuan, visi, dan juga misi perusahaan. Dalam proses kerjanya tersebut, seorang manajer harus merekodnya, harus melihatnya, harus memantau, memanage semuanya supaya bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga nantinya akan dilaporkan kepada investor. Apa saja yang sudah dipergunakan, membuahkan hasil apa saja, ini harus dilaporkan kepada investor. Di sini merupakan tanggung jawab seorang manajer ya tentunya ya. Jadi seorang manajer tuh harus mampu memonitor keputusan yang dilakukan karyawan untuk menjamin bahwa keputusan tersebut dibuat sesuai dengan pertimbangan pemilik begitu ya, dan memaksimalkan kinerja serta nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut harus bisa dicapai. Nah, selain itu keputusan yang diambil terkait dengan limbah perusahaan misalnya juga harus dijamin terlindunginya keamanan pelanggan dan karyawan, dan jangan sampai menimbulkan polusi. Selain itu, para pemegang saham sebagai pemilik juga harus melakukan tindakan aktif yang mempengaruhi kebijakan manajemen. Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor dalam rangka membayar hutang beserta bunganya. Ya, jadi kalau kondisi kinerjanya perusahaan tersebut baik, kinerja manajer tersebut baik, menghasilkan return dan keuntungan yang bagus, otomatis kreditor akan melihat dan mendapatkan pelaporan dari manajer tersebut. Oh, dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi ya seorang manajer harus mampu memaksimalkan hal tersebut ya, memaksimalkan kinerjanya. Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan tidak mampu membayar hutang serta bunganya, maka perusahaan harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada kreditur. Karena pihak kreditur biasanya akan ya toleransi ya memperpanjang batas waktu pembayaran hutang misalnya, atau bahkan memberi saran dan masukan bagi perusahaan supaya bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Jadi jangan beretika tidak baik dan tidak jujur tiba-tiba meninggalkan kreditur begitu tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Mengenai tanggung jawab pada lingkungan ini, jadi akhir-akhir ini terjadi peningkatan perhatian ya pada perubahan iklim global pada bisnis. Jadi baik dari pemerintah ataupun pelanggan, ini tujuannya untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan. Jadi banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di luar peraturan pemerintah. Selain itu, meskipun biaya untuk melaksanakan Go Green itu memang cukup besar, tapi pelanggan akhirnya menyadari bahwa tanggung jawab sosial ini mutlak diperlukan. Sehingga pelanggan itu tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk greenwashing. Ya, greenwashing itu merupakan penggunaan iklan untuk proyek green image tanpa mengadopsi
perubahan lingkungan secara substantif. Jadi ada beberapa jenis polusi sih ya, seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan masih banyak lagi polusi-polusi yang lain. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana perusahaan dan pemerintah itu mencegah polusi tersebut bersama-sama. Meskipun perusahaan dan pemerintah sudah menyepakati bahwa lingkungan yang bersih dan bebas polusi memang dikehendaki, tapi ada berbagai ketidaksepakatan mengenai seberapa besar tanggung jawab yang dimilikinya untuk memperbaiki lingkungan. Nah, selain itu, beberapa perusahaan seringkali tidak segera menanggapi berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi keputusan pimpinan perusahaan untuk memaksimumkan tanggung jawab sosial itu ya seringkali memang agak bertentangan ya sama nilai perusahaan. Jadi hal ini disebabkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan misalnya itu bisa mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk pada harga minimal. Nah, meskipun tanggung jawab sosial ini menghendaki komitmen keuangan. Nah, perusahaan bisa mendapatkan dari membangun image yang baik bahwa perusahaan mau memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, karyawan, investor, dan kreditur, serta masyarakat, serta lingkungan. Nah, jadi dengan begitu kan, customer akan melihat bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memang ramah lingkungan dan mereka biasanya cenderung lebih menyukai untuk membeli produknya. Nah, memang keuntungannya tidak langsung berdampak secara langsung ya, tapi ya memang butuh waktu. Jadi apapun, kalau sekalipun kita melindungi lingkungan hari ini, itu hasilnya tidak akan langsung kita terima hari ini, tapi untuk keberlangsungan jangka panjang, anak cucu kita bisa merasakan keuntungan dan kenyamanannya di masa yang akan datang. Jadi penerapan program tanggung jawab sosial ini, jadi satu bidang penting untuk pengembangan kebijakan itu adalah tanggung jawab sosial ya. Bertanggung jawab secara sosial bukan cuma berkaitan dengan permasalahan perekonomian, tapi melainkan peran perusahaan dalam masyarakat. Perusahaan diharapkan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan dan hal seni dan pendidikan, kesehatan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan dalam kesejahteraan sosial. Jadi pendapat yang berbeda terkait sama tanggung jawab sosial ini sebagai sasaran bisnis. Jadi apabila dalam bisnis selalu diusahakan bisa mengejar keuntungan, maka tanggung jawab sosial harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat. Ada berbagai pendekatan yang sering dipakai dalam tanggung jawab sosial, yaitu obstructionist, defensif, akomodatif, dan juga proaktif ya. Nah, di sini obstruksionis itu atau pendekatan halangan itu ditunjukkan dengan meminimalnya upaya perusahaan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya. Pada umumnya, perusahaan yang menggunakan pendekatan ini tidak memiliki kode etik yang jelas atau bahkan tidak punya kode etik. Kalau yang pakai pendekatan bertahan atau defensif, ini akan selalu menggunakan persyaratan legal, termasuk dalam mengakui adanya kesalahan dan mengambil tindakan perbaikan. Sedangkan pendekatan akomodatif ini dilakukan oleh perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program sosial. Nah, pendekatan ini digunakan dengan didasari oleh persyaratan hukum dan etika. Serta pendekatan proaktif ya, ini digunakan perusahaan yang tanggung jawab sosialnya sangat tinggi. Nah, perusahaan yang menggunakan pendekatan ini itu memandang perusahaan bagian dari masyarakat memang ya, memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan secara proaktif mencari program kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial. Lalu bagaimana mengelola pelaksanaan program tanggung jawab sosial ini? Nah, di sini menurut Ebert dan Griffin ya, itu menyatakan adanya beberapa langkah. Langkah yang bisa ditempuh adalah yang pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari pimpinan tertinggi dan terdapat dalam perencanaan strategis. Jadi, nggak ada program yang bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari pimpinan puncak atau top manajemen dalam suatu organisasi. Pimpinan harus mencakup tanggung jawab sosial dan pengembangan kebijakan yang menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Kemudian, para manajer puncak atau top manajemen itu harus mengembangkan perencanaan secara mendetail dukungan manajemen. Artinya perusahaan bisa menyusun persentase keuntungan yang digunakan
dan diprogramkan untuk program sosial dengan menetapkan skala prioritas tentunya ya. Jadi mana yang lebih penting dulu begitu. Nah, itu yang dilaksanakan terlebih dahulu atau yang direncanakan gitu. Kemudian, seorang eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda perusahaan. Jadi sebagian pekerjaan harus dimonitor memang ya oleh orang yang juga bertanggung jawab menjamin terlaksananya program yang konsisten dengan kebijakan perusahaan dan perencanaan strategis. Serta langkah terakhir adalah bisa dilakukan dengan cara organisasi harus melakukan audit sosial, yaitu analisis secara sistematik terhadap keberhasilannya dalam menggunakan dana untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Jadi ini perlu dilaksanakan pengauditannya supaya kelihatan efektif enggak gitu ya. Atau apa saja yang memang masih perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tanggung jawab terhadap sosial. Jadi beberapa peneliti sudah mengidentifikasi berbagai manfaat perilaku kewargaan organisasional ya. Jadi perilaku kewargaan organisasional itu merupakan bentuk kewargaan korporasi mendapatkan pengaruh langsung dari interaksi pelanggan dan juga karyawan. Pengaruh positif bisa diperoleh melalui faktor internal organisasi ya seperti lingkungan kerja misalnya, kemudian iklim pelayanan dan juga konsistensi proses pelayanan. Perilaku kewargaan organisasional ini memberikan kontribusi secara langsung dan juga tidak langsung pada kualitas pelayanan yang lebih baik. Jadi perilaku kewargaan organisasional itu merupakan komitmen karyawan sama organisasi. Jadi apabila karyawan mempersepsikan lingkungan kerjanya positif dan apabila level komitmen karyawannya tinggi, maka karyawan akan terdorong untuk berorientasi kepada pelanggan tentunya ya. Jadi semakin tinggi orientasi pelanggan bisa meningkatkan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Jadi di sini bisa dikelompokkan menjadi manfaat pada level organisasi dan manfaat pada level individu. Jadi pada level organisasi, perilaku kewargaan organisasional itu bisa mendorong kinerja organisasi secara keseluruhan tentunya, kemudian meningkatkan kualitas dan juga kuantitas output, memberikan kontribusi bagi keefektifan tim, dan meningkatkan unit kerja. Serta manfaat yang lain adalah meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan, tentunya memfokuskan sumber daya untuk tugas yang lebih produktif. Jadi ada skala prioritas di sini ya untuk menggunakan sumber daya dalam perusahaan dan mendorong produktivitas rekan kerja dan manajerial. Jadi akhir-akhir ini perusahaan itu menggencarkan ya program yang disebut dengan tanggung jawab sosial korporasi atau biasa kita kenal dengan nama CSR ya. Istilah CSR itu Corporate Social Responsibility. Ini sebenarnya sudah muncul sudah lama, mulai tahun 90-an. Jadi ketika adanya keinginan sosial yang mendorong dunia bisnis mengintegrasikan kepentingan bisnis pada kepentingan masyarakat dan juga komunitas, nah ini CSR ini diterapkan begitu ya. Nah, ini merupakan kegiatan negosiasi sih menurut saya ya antara kepentingan dan juga peran bisnis dengan masyarakat. Jadi bagi dunia bisnis, pengembangan CSR ini yang merupakan kegiatan internal dan menggunakan standar internal yang memang variasi. Jadi nggak bakalan sama apa yang diberikan perusahaan kepada lingkungan untuk perusahaan Danone Aqua sama perusahaan minyak misalnya ya tidak akan sama begitu ya. Dan tidak ada ketentuan harus seperti ini, seperti itu. Tidak ada. Semua ya berdasarkan atas keikhlasan dari perusahaan tersebut yang mana kembali lagi untuk menerapkan program tanggung jawab sosial, memberdayakan lingkungan supaya menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan mengurangi polusi-polusi yang ada, yang dihasilkan akibat adanya proses kerja dari industri. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial dan budaya organisasional. Jadi budaya organisasional merupakan seperangkat nilai dan norma yang dianut dan digunakan karyawan yang memberikan petunjuk dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja misalnya, ke pihak manajemen bagaimana, ke klien ataupun pelanggan seperti apa, ketika mendapatkan aduan atau komplain itu seperti apa. Nah, ini
tergantung pada budaya organisasional perusahaan masing-masing. Dan ini juga akan mendorong kegiatan CSR. Setiap perusahaan itu pasti akan diwarnai oleh budaya organisasinya sendiri-sendiri. Jadi pasti tidak akan sama, begitu ya. Apabila budaya dikaitkan dengan kemampuannya menyediakan keunggulan bersaing, maka ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, budaya harus dapat dinilai baik, sehingga bisa mendorong penjualan yang tinggi, biaya operasional menjadi rendah, sehingga marginnya yang diraih juga tinggi. Ini pasti harapan semua perusahaan ya, omsetnya bisa tinggi, biaya operasional ini rendah, sehingga nanti laba yang didapatkan juga otomatis menjadi tinggi. Ya, ini menguntungkan dari sisi investor, dari perusahaan itu sendiri supaya bisa keberlangsungan dan keberlanjutannya lama. Kemudian dari sisi kreditor juga seperti itu ya. Jadi budaya harus jarang dan tidak biasa terdapat pada setiap organisasi lain. Artinya, budaya organisasional itu harus bersifat unik ya. Tidak semuanya itu mencontoh ke perusahaan yang lain karena belum tentu ketika kita mencontoh kepada budaya suatu perusahaan yang lain itu cocok untuk diterapkan di tempat kita. Nah, jadi kita sesuaikan sumber daya kita apa, kekurangan dan keunggulan kita itu di mana, sehingga budaya tersebut kita ciptakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Yang tahu siapa? Ya pihak manajemen internal, bukan orang lain gitu. Ya mungkin saran bisa diberikan oleh seorang konsultan, tapi yang menentukan semuanya adalah pihak internal manajemen, top manajemen yang menentukan gitu ya. Budaya tidak bisa ditiru dengan sempurna. Nah, jadi pasti karena ada unsur unik itu tadi, jadi tidak semua budaya itu bisa ditiru 100% oleh perusahaan yang lain. Karena keunikan itu mengakibatkan sulit untuk ditiru dan ada keterbatasan tentunya. Ya, tidak semua perusahaan itu akan sama persis memiliki sumber daya yang sama, kelebihan dan juga kekurangan yang sama. Pasti ada keunggulan dan ada kekurangan. Dan disitulah yang mengakibatkan budaya organisasional tersebut menjadi beragam. Ya, beragam. Demikian penjelasan saya hari ini untuk pembelajaran mengenai tanggung jawab sosial. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda, memberikan tambahan pengetahuan, dan apabila masih kurang jelas dengan penjelasan ini, ataukah mungkin timbul suatu pertanyaan, silakan didiskusikan di forum e-learning yang sudah disediakan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat malam.